Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan salam kepadanya dari atas langit ketujuh, dan ia adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik. Ia adalah putri Khuwailid bin Asad. Khadijah namanya. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada kakek mereka yang bernama Qusay. Ibunya adalah Fatimah binti Zaidah bin Jundub. Khadijah radhiyallahu anha merupakan salah satu keselarasan takdir karena julukannya di Mekah sama seperti julukan bagi Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad diberi julukan At-Tahir atau lelaki suci, Khadijah pun dijuluki At-Tahirah, yaitu wanita suci. Penduduk Mekah menyebut Khadijah sebagai pemimpin kaum wanita Quraisy. Selain memiliki sejumlah kelayakan di atas, Khadijah juga tergolong wanita Quraisy yang paling rupawan. Sayyidah Khadijah pernah menikah dengan 2 lelaki sebelum menikah dengan Nabi Muhammad. Namun kedua suaminya itu meninggal dunia. Khadijah adalah wanita yang memiliki pengalaman hidup, pernah menikah, memiliki anak, dan ditinggal mati kedua suaminya. Dan keduanya meninggalkan kekayaan besar untuk dirinya. Dengan bijak, ia mampu memutar kekayaan peninggalan mendiang kedua suaminya dalam perdagangan yang menguntungkan. Dan ia menggunakan jasa banyak sekali lelaki untuk menjalankan perdagangannya. Pada suatu malam, Khadijah radhiyallahu anha yang sedang tertidur bermimpi ada matahari besar yang turun dari langit Mekah dan berada dalam rumahnya, lalu memenuhi seluruh sisi rumah dengan cahaya dan keindahan. Lalu cahaya dari dalam rumah itu memancar ke sekelilingnya hingga menyilaukan jiwa sebelum menyilaukan pandangan karena sangat terang. Khadijah pun terbangun. Pandangannya menatap ke sekeliling dengan rasa heran. Rupanya malam masih menutup dunia. Setelah malam berlalu, Khadijah pun meninggalkan pembaringannya. Seiring matahari terbit, wanita suci ini pergi menuju rumah saudara sepupunya, yaitu Waraqah bin Naufal. Khadijah berpikir mungkin saja ia bisa menafsirkan mimpi indahnya semalam. Khadijah masuk menemui Waraqah yang tengah membaca salah satu lembaran di antara lembaran-lembaran sawami yang ia sukai. Begitu mendengar suara Khadijah, Waraqah segera menyambut kedatangannya, seraya merasa aneh. "Khadijah, At-Tahirah?" "Benar-benar," sahut Khadijah. "Ada apa kau datang pagi-pagi seperti ini?" tanya Waraqah. Khadijah kemudian duduk dan menceritakan mimpinya. Waraqah mendengar cerita Khadijah dengan penuh perhatian, seakan ada sesuatu menggugah perasaannya dan membuatnya menyimak mimpi itu hingga akhir. Belum juga Khadijah menuntaskan pembicaraannya, wajah Waraqah berbinar. Senyum ceria terlukis di kedua bibirnya, kemudian dengan tenang ia berkata kepada Khadijah, "Bergembiralah wahai saudari sepupuku, jika Allah membenarkan mimpimu, cahaya nubuah akan masuk ke dalam rumahmu. Dan dari sana, cahaya penutup para nabi akan memancar." Allahu Akbar, apa gerangan yang dengar oleh Khadijah? Apa kiranya yang dikatakan saudara sepupunya itu? Khadijah terdiam beberapa saat. Tubuhnya gemetar. Perasaan-perasaan bahagia, penuh angan, rahmat, dan harapan meluap di dadanya. Sejak saat itu, Khadijah menjalani hidup di atas kibaran harapan dan aroma wangi mimpi yang ia alami. Semoga saja mimpinya menjadi nyata. Setiap kali ada seorang pemimpin Quraisy yang datang meminangnya, Khadijah selalu mengukur lelaki tersebut dengan mimpi yang ia alami dan dari penafsiran yang ia dengar dari saudaranya Waraqah bin Naufal. Namun hingga detik itu, sifat-sifat penutup para nabi tidak ada yang cocok dengan para lelaki yang datang meminang atau berusaha mendekatinya. Khadijah menolak mereka dengan cara yang baik. Ia berkata kepada mereka bahwa dirinya belum berminat untuk kembali menikah.
Ia merasa bahwa takdir ilahi tengah menyembunyikan sesuatu yang menawan untuknya, namun ia tidak tahu apa itu. Seperti yang kita ketahui, ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha akhirnya berjodoh dengan manusia paling mulia di bumi, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi berumur 25 tahun dan Khadijah berusia 40 tahun. Mimpi indah Khadijah ini memulai awal kisah indah baginda Rasulullah hingga akhirnya keduanya berpisah di dunia dan akan bersama lagi kelak di surga. Semoga kita mampu meneladani kisah mereka. Amin ya rabbal alamin.